Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur pada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin serta bersalawat kepada Rasulullah SAW dan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat pagi anak-anak ibu, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, tetap semangat ya. Masih dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, di mana hari ini kita akan membahas materi tentang menuntut ilmu. Nah, apa sih itu menuntut ilmu? Lalu bagaimana sih kiat-kiatnya? Lalu manfaatnya juga bagaimana? Nah, untuk lebih lanjutnya, yuk simak video ini. Baiklah, hari ini kita mulai memasuki materi, yaitu senang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kelas 10. Yang pertama yaitu etika dalam menuntut ilmu. Nah, apa saja sih etika dalam menuntut ilmu itu? Yang pertama yaitu sabar. Dalam menuntut ilmu, kita diharuskan untuk sabar. Sabar dalam mempelajarinya, karena tidak ada ilmu yang bisa kita dapatkan secara instan. Oke, lanjut yang kedua yaitu ada ikhlas beramal. Menuntut ilmu kita niatkan ikhlas beramal, yaitu supaya ilmu itu bisa dapat berkah untuk kehidupan kita. Selanjutnya yaitu mengamalkan ilmu. Apa yang telah kita pelajari dan apa yang telah kita dapatkan, berusahalah untuk diamalkan. Karena ada hadis riwayat Rasulullah SAW, amalkanlah ilmu walau hanya dengan satu ayat. Nah, jadi apapun yang kita dapatkan ilmu, sekiranya kita sudah paham, maka amalkanlah ilmu itu supaya bermanfaat untuk orang lain. Nah, selanjutnya yaitu selalu merasa diawasi. Dalam menuntut ilmu, kita wajib merasa selalu diawasi oleh Allah, oleh malaikat. Jadi, ilmu yang kita pelajari itu emang benar-benar ilmu yang baik, bukan ilmu yang jelek. Selanjutnya yaitu pandai memanfaatkan waktu. Nah, dalam menuntut ilmu, kita harus bisa mengkonsentrasikan atau memanfaatkan waktu. Kita harus bisa memanajemen waktu kita. Ilmu mana yang mau kita prioritaskan, lalu kita sebisa mungkin memanfaatkan waktu luang untuk mengamalkan ilmu dan juga mempelajari ilmu. Selanjutnya yaitu berhati-hati. Nah, berhati-hatilah dalam menimba ilmu, karena tidak semua sumber dan guru itu bisa kita percaya. Carilah guru yang benar-benar jelas sanadnya pertama. Lalu, apakah ilmu itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis? Nah, itu juga perlu kita pertanyakan dan kita buktikan. Jangan sembarang kita menimba ilmu dengan guru yang salah, karena akibatnya juga bisa fatal. Oke, selanjutnya yaitu menghafal dengan tekun. Nah, untuk mempelajari ilmu itu kita juga harus giat dan tekun. Tidak lupa juga untuk menghafal apa yang telah diberikan supaya teringat di pikiran kita, di ingatan kita. Oke, selanjutnya yaitu berlaku sopan kepada guru. Nah, supaya ilmu yang kita dapatkan itu berkah, maka sopanlah kepada guru. Jangan mencela guru. Jangan, jika ada yang tidak disukai oleh guru, jangan janganlah kita berkata-kata yang buruk tentang guru, karena ilmu itu datangnya sumbernya dari guru. Maka jika kita tidak suka dengan gurunya, ilmu itu akan sulit masuk ke kita. Oke, next selanjutnya itu ada kiat-kiat menuntut ilmu. Nah, apa saja itu? Yang pertama, menurut Imam Syafi'i, kiat-kiat menuntut ilmu itu yang pertama ada zakaun. Zakaun itu adalah kecerdasan. Nah, ulama membagi kecerdasan itu menjadi dua, yaitu yang pertama kecerdasan yang diberikan oleh Allah, dan yang kedua adalah kecerdasan yang didapat dengan usaha kita. Yang kedua itu ada hirsun. Apa itu hirsun? Hirsun yaitu perhatian dan semangat dengan apa yang disampaikan gurunya, sekaligus berupaya mengulang pelajaran. Jadi hirsun itu bagaimana semangat kita dalam menghafal pelajaran atau mengingat pelajaran itu. Lalu selanjutnya ada ijtihadun, yaitu cita-cita yang tinggi. Seorang hendaknya dalam menuntut ilmu itu memiliki cita-cita yang tinggi, supaya jelas ilmu itu nanti tujuannya kemana.
Selanjutnya itu ada bulghatun, yaitu bekal. Dalam menuntut ilmu tentu butuh bekal, tidak mungkin menuntut ilmu. Nah, jadi menuntut ilmu itu juga butuh pengorbanan waktu, usaha, material. Oke. Selanjutnya ada mulazzamatul ustazi, yaitu seseorang harus duduk dalam majelis ilmu bersama guru. Jadi kita tidak bisa belajar hanya dengan buku saja. Jadi kita butuh guru untuk tempat bertanya dan guru yang jelas sanadnya. Jika kita hanya belajar pada buku, maka buku itu tidak bisa menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang sulit dipahami. Oke, next itu ada tuluz zamani. Dalam menuntut ilmu butuh waktu yang lama. Al-Baihaqi bertanya, ilmu tidak akan mungkin didapatkan kecuali dengan kita meluangkan waktu. Nah, jadi dalam menuntut ilmu tidak ada yang instan, jadi ada prosesnya. Oke, next yaitu yang terakhir hikmah menuntut ilmu. Nah, dalam menuntut ilmu itu juga terdapat beberapa hikmah. Yang pertama yaitu 1. Berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua itu mendapatkan pahala yang mengalir terus-menerus, karena ilmu itu juga termasuk dalam 3 hal yang tidak akan hilang setelah kita wafat. Nah, untuk yang ketiga itu agar tidak dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu ditinggikan derajatnya. Nah, yang kelima dimudahkan jalan menuju surga insya Allah. Dan 6 menjadi pandai, karena dengan menuntut ilmu kita akan menjadi tahu apa yang dulunya kita belum tahu. Dengan belajar insya Allah kita mempunyai pengetahuan, dan seorang yang memiliki pengetahuan dan memiliki niat belajar insya Allah akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang 7 yaitu pengetahuannya luas. 8 dapat gelar. Nah, dapat gelar ini untuk di duniawi. 9 tidak canggung bila bersosialisasi. Nah, jika kita memiliki ilmu, kita akan pede dalam bersosialisasi. Kita akan pede dalam bergaul. 10 yaitu dihormati orang jika orang. Nah, anak-anak ibu, sekian materi pembelajaran kita pada hari ini ya. Selanjutnya yaitu pemberian tugas. Nah, untuk tugasnya yang pertama yaitu berilah penjelasan tentang sikap dalam menuntut ilmu pada buku PAI halaman 59. Nah, nanti anak-anak semua kumpulkan di Google Classroom ya. Ibu tunggu. Nah, minggu depan jangan sampai telat, oke? Karena minggu depan kita udah memasuki materi yang baru. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.